Penguasa kuil surgawi. Bab 91. Ketika Yin Chaoge kembali, seluruh keluarga Yin berada dalam kegembiraan, begitu pula komunitas sains dan teknologi Tianhai. Semua orang berteriak-teriak untuk mengadakan makan malam akbar untuk Yin Chaoge. Semua orang di keluarga Yin mengetahuinya dan tidak bisa menolak, jadi mereka setuju untuk mengadakannya. Selain itu, mereka merasa hari ini adalah hari pertama Yin Chaoge kembali, dan Wang Tianhai, Dewa Perang dari Departemen Perang Tianhai, ada di sini, jadi seharusnya tidak ada masalah Chaoge saat Wang Tianhai hadir. Jadi meskipun Yin Zeng dan Yin Kun masih sedikit khawatir, mereka tidak menghentikan mereka. Lagi pula, selain penelitian akademisnya, Yin Chaoge tetaplah seorang wanita yang sampai saat ini belum pernah punya pacar, tidak mungkin setiap hari mengurungnya di kantor, bukan? Jika itu terjadi, semua ilmuwan di kerajaan naga tidak akan bisa hidup lagi. Di dermaga, ada kerumunan orang, mobil mewah sejauh mata memandang, dan banyak sekali reporter media yang memotret Yin Chaoge. Kembalinya Yin Chaoge saat ini menimbulkan sensasi tak kalah dengan apa yang terjadi pada Junlin Group beberapa hari lalu. Yin Chaoge turun dari roda raksasa selangkah demi selangkah. Di barisan depan di bawah adalah keluarga Yin, Departemen Perang Tianhai, dan bos besar divisi patroli Tiantian, yang akan bermitra dengan Yin Chaoge, juga di antara mereka. Dia sedang melihat ke arah Yin Chaoge. Pada saat yang sama, telingaku selalu mendengarkan suara pengaturan keamanan di luar, dan aku selalu memperhatikan apa yang terjadi di sekitarku. Setelah Yin Chaoge turun, pertama-tama dia menyapa keluarga Yin, lalu memandang Leng Yijun dan berkata, "Haha, Nona Leng, halo, ini pertemuan pertama kita, tolong jaga aku di masa depan, aku akan merepotkanmu demi keselamatanku di masa depan." Ketika Yin Chaoge berada di atas kapal, dia menerima informasi yang dikirimkan kepadanya oleh Yin Kun. Faktanya, Yin Chaoge agak aneh. Sebagai keluarga terbesar kedua di kota Tianhai, keluarga Yin memiliki bakat yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya, tetapi mereka memilih Leng Yijun untuknya pengalaman dan aspek lainnya. Meskipun dia luar biasa, ada banyak orang di keluarga Yin yang lebih baik darinya. Tetapi Yin Chaoge tidak mengatakan apa-apa, karena dia percaya bahwa karena Yin Kun dan Yin Zeng telah mengatur agar dia menjadi Leng Yijun sebagai pasangannya, Leng Yijun di depannya secara alami akan menjadi luar biasa. Dan Leng Yijun juga cantik. Bekerja dengan orang-orang cantik juga akan membuat Anda merasa senang. Leng Yijun juga mengulurkan tangannya ke Yin Chaoge dan tersenyum kecil, "Nona Leng serius. Jika Anda memiliki perintah di masa depan, beritahu saya secara langsung." Saat Leng Yijun berjabat tangan dengan Yin Chaoge, dia juga sangat bersemangat. Wanita di depannya adalah wanita top di kota Tianhai. Berpikir untuk bekerja dengan Yin Chaoge di masa depan, dia merasa lebih bersemangat. Ada terlalu banyak orang di dermaga, jadi semua orang di keluarga Yin mengatur agar Yin Chaoge naik bas dengan cepat, dan kemudian Yin Chaoge berkendara menuju keluarga Yin di bawah perlindungan keluarga Yin, Departemen Perang Tianhai, dan Departemen Perang Tianhai. Divisi Tianxian. Tentu saja, Xiao Tians tidak akan memperhatikan kembalinya Yin Chaoge ke Tianhai. Saya juga tidak memiliki minat itu. Bagaimanapun, tidak peduli betapa kuat dan cantiknya Yin Chaoge, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi Xiao Tians menghabiskan sepanjang pagi hanya tinggal bersama Xiao Xiao dan mengajak putrinya berbelanja, sementara Gao Weiwei pergi keluar untuk wawancara di pagi hari. Gao Weiwei bekerja sangat keras dan melakukan perjalanan sebagian besar kota Tianhai dalam satu pagi, baik untuk wawancara atau dalam perjalanan menuju wawancara. Dia berencana menggunakan beberapa hari terakhir ini untuk membiasakan diri dengan situasi umum perusahaan di kota Tianhai. Jadi tidak peduli apakah perusahaan yang mengundangnya untuk wawancara itu besar atau kecil, dia harus pergi dan membicarakannya. Pada siang hari, Gao Weiwei makan dengan tergesa-gesa, dan kemudian mulai pergi ke wawancara lagi. Pada pukul 4 sore, tepat setelah dia keluar dari wawancara di sebuah perusahaan, dia menelepon Leng Yijun dan menanyakan beberapa informasi padanya. "Saudari Jun, saya baru saja mewawancarai sebuah perusahaan yang melakukan perdagangan luar negeri. Saya ingin bertanya tentang jenis perdagangan luar negeri mereka." Setelah panggilan tersambung, Gao Weiwei mulai berbicara, tetapi sebelum dia dapat menyelesaikan kata-katanya, dia sudah berhenti. Leng Yijun di sana menyela. "Weiwei, jangan bicarakan itu dulu. Mari kita kesampingkan dulu urusan wawancaramu dan dengarkan dulu apa yang ingin kukatakan." Dia berhenti dan terus berbicara dengan Gao Weiwei dengan lebih bersemangat. "Weiwei, saya telah dipromosikan, beberapa level berturut-turut, dan sekarang saya adalah manajer umum teknologi Chaoge, hahaha.
Saya sangat bersemangat. Saya belum sadarlah. Ada sedikit kegelapan di mata Gao Weiwei. Dia telah dipromosikan menjadi manajer umum, tapi dia masih mencari pekerjaan sebagai juru tulis. Kesenjangan ini. Selamat untukmu, Kakak Jun. Kamu luar biasa. Aku bahkan belum memutuskan apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Hati Gao Wei merasa kecewa sesaat. Dia juga sangat bahagia untuk Leng Yijun. Bagaimanapun, saya adalah seorang senior yang bekerja terlalu keras. Leng Yijun di sisi lain telepon berkata, ngomong-ngomong, Wei Wei, kamu mungkin tidak tahu siapa pemilik teknologi Chaoge, kan? Haha, izinkan aku memberitahumu, teknologi Chaoge, Yin Chaoge. Apakah kamu mengerti? Yin Chaoge, yaitu Phoenix dari keluarga Yin, wanita jenius yang tiada taraf, telah kembali. Saya sudah bertemu dengannya, dan baru saja bertemu dengannya. Dia tidak hanya berbakat, tetapi juga sangat cantik. Saya merasa seperti itu. Yin Chaoge sangat luar biasa. Dia sangat cantik, tidak lebih buruk dari kita berdua, dan dia sangat berbakat. Gao Weiwei juga bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudari Wei, apakah Yin Chaoge itu benar-benar kuat? Alasan mengapa Gao Weiwei menanyakan hal ini adalah karena dia telah mendengarkan pembicaraan Leng Yijun tentang Yin Chaoge akhir-akhir ini. Dan dia juga tahu bahwa kakak perempuannya selalu ingin bertemu Yin Chaoge. Yin Chaoge, legenda wanita di kota Tianhai. Di hati semua orang di kota Tianhai, Yin Chaoge berada di level yang sama dengan legenda yang mendirikan grup Junlin. Untuk wanita legendaris seperti itu, apalagi Yin Chaoge, bahkan dia, Gao Weiwei, ingin bertemu dengan Yin Chaoge. Sebelum Gao Weiwei sempat memikirkannya, Leng Yijun di sisi lain telepon tersenyum dan berkata, kenapa Weiwei, tidak bisakah aku tetap berbohong padamu? Ngomong-ngomong, apa kamu tidak ingin bertemu wanita legendaris itu? Gao Weiwei berkata tanpa berpikir, pikirkan, apa identitas saya? Bagaimana orang bisa bertemu dengan saya? Hei! Gao Weiwei menghela nafas saat dia berbicara. Haha! Sebelumnya tidak mungkin, tapi bukankah aku ada di sana sekarang? Haha! Kakak perempuanmu dan aku sekarang adalah mitra Yin Chaoge, membantunya menjaga keberadaan perusahaan. Leng Yijun terus berkata sambil tersenyum, dan Weiwei, keluarga Yin mengadakan makan malam besar-besaran untuk Yin Chaoge malam ini. Kamu juga akan datang nanti. Ini akan dimulai pada jam 7 malam, jadi jangan terlambat. Aku. Bolehkah aku pergi juga? Gao Weiwei bertanya dengan tidak percaya. Ketika dia memikirkannya, pesta makan malam yang diselenggarakan oleh keluarga Yin akan dihadiri oleh semua tokoh besar di kota Tianhai. Salah satu dari mereka, yang ditempatkan di kampung halamannya di kota Beijiang, akan menjadi yang dominan. Gao Weiwei takut dia tidak bisa mengikuti jamuan makan mewah seperti itu, dan dia akan kehilangan tempatnya sebagai orang dewasa. Leng Yijun berkata, tentu saja, saya sedang melakukan dekorasi tempat sekarang, dan sebagai manajer umum Chaoge Teknologi, tentu saja saya memiliki wewenang untuk mendatangkan orang. Dan Weiwei, Anda adalah saudara perempuan terbaik saya. Hari ini Anda harus datang malam ini. Saya akan memperkenalkan Anda pada Yin Chaoge. Oke, jangan bicarakan itu dulu. Saya akan sibuk. Ingat, Anda harus tiba tepat waktu sebelum jam 7. Aku akan keluar untuk menjemputmu. Setelah Leng Yijun selesai berbicara, dia menutup telepon. Sepertinya dia sedang sangat sibuk saat ini. Gao Weiwei, yang menutup telepon, merasa sedikit panik. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan melihat pakaiannya. Entah kenapa, dia tiba-tiba merasa kurang percaya diri. Pada saat yang sama, di garasi bawah tanah pabrik yang ditinggalkan di pinggiran barat Tianhai, garasi bawah tanah besar itu saat ini gelap gulita, hampir tanpa cahaya. Saat berikutnya, langkah kaki datang dari segala arah di garasi bawah tanah. Semenit kemudian, belasan orang bertopeng dan jaket hitam berkumpul di tengah garasi bawah tanah. Masing-masing dari orang-orang ini memiliki aura dingin dan mata yang tajam. Masing-masing dari mereka adalah pembunuh tertinggi. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan aura setidaknya setengah langkah ke level dewa perang. Orang-orang berkumpul, mereka semua diam dan tidak bersemangat menunggu sesuatu. Setelah para pembunuh menunggu 2 atau 3 menit lagi, seorang pria dengan topeng di wajahnya dan setingkat dewa perang masuk, memegang sebuah kotak besar di tangannya. Saat berikutnya kotak itu dibuka, kotak itu berisi masker kulit manusia yang sangat indah. Ini wajah beberapa orang yang akan menghadiri makan malam keluarga Yin malam ini. Kalian semua akan memakainya nanti. Ada database di bawah setiap topeng,
database orang yang kalian pura-pura. Malam ini aku akan memikat Wang Tianhai pergi dulu. Kamu bunuh Yin Chaoge dan semua anggota senior keluarga Yin. Tapi jika tidak berhasil, semua orang akan membunuh Yin Chaoge. Ya, sekelompok pembunuh top, jauh lebih tirani daripada yang disewa Lin Feiling untuk membunuh Xiao Tian sebelumnya, menundukkan kepala sebagai tanggapan. Pembunuh tingkat God of War setengah langka ini tidak memiliki kekuatan tempur God of War setengah langka biasa. Mereka semua adalah pembunuh paling elit dan top yang telah tinggal di medan perang asing selama beberapa dekade. Masing-masing mampu menimbulkan kekuatan penghancur yang jauh melebihi kekuatan tempurnya sendiri. Bahkan orang-orang ini, ketika mereka berada di luar wilayah, mereka berhasil mengepung dan membunuh dewa perang yang kuat dari negara asing kecil. Nama kode mereka adalah Grup 10. Itu nama yang sangat hambar, itu Grup 10. Di medan perang di luar wilayah, tim pembunuh peringkat 10 teratas dapat memburu dewa perang yang lemah. Tidak ada organisasi di belakang mereka. Pemimpin mereka adalah pemimpin dengan kekuatan tempur tingkat dewa perang sejati di depannya. Pada saat ini, ketika para pembunuh mengeluarkan masker kulit manusia di dalam kotak, beberapa topeng masih memiliki bekas kehangatan dan bekas darah merah. Ya, bahan baku masker kulit manusia ini aslinya adalah wajah orang-orang yang menghadiri pesta makan malam keluarga Yin malam ini. Sungguh memalukan. Sekelompok pembunuh memegang topeng kulit manusia itu, tapi tidak ada gerakan sama sekali. Yang ada hanya rasa dingin yang tak ada habisnya di mata mereka. Mereka tidak berbicara, tapi diam-diam memeriksa semua informasi dari pemilik kulit manusia sekelompok orang yang datang dari medan perang di luar wilayah. Para pembunuh teratas semuanya berdiri dengan tenang di tempat parkir bawah tanah yang gelap. Berdiri diam. Bab 92. Pada pukul 6.30 malam, kompleks keluarga Yin dipenuhi orang. Pesta makan malam untuk menyambut kembalinya Yin Chaoge akan dimulai malam ini. Seorang selebriti papan atas dan tokoh besar di kota Tianhai memasuki pintu keluarga Yin dengan berpakaian rapi. Leng Yijun terus bolak-balik di dalam dan di luar tempat tersebut. Malam ini, keluarga Yin, bersama dengan Departemen Perang Tianhai dan Divisi Patroli Langit, menyiapkan fasilitas keamanan tingkat tertinggi. Setiap orang yang masuk, apapun jenis kelaminnya, harus menjalani X. Pengujian sinar. Belum lagi senjata panas, pisau pun tidak bisa dibawa dari luar. Pada pukul 6.50 malam, Gao Weiwei, mengenakan gaun rendah hitam, datang ke pintu rumah Yin, tetapi dia tidak berani masuk. Beberapa orang dan wanita terkemuka di kota Tianhai juga memandangnya dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, semua orang memiliki rasa ingin tahu di mata mereka, karena beberapa wanita papan atas terkejut dengan perhiasan dan pakaian Gao Wei. Kalung di leher Gao Weiwei berharga puluhan juta, dan pakaian yang dikenakannya semuanya dirancang oleh desainer papan atas di Eropa Barat. Tentu saja, Gao Weiwei tidak mengetahui hal ini. Xiao Tians memberitahunya bahwa itu tidak berarti banyak. Kemudian pahlawan wanita kita yang lugu, imut dan konyol, dia benar-benar berpikir bahwa Xiao Tians membelikannya dengan santai dan tidak menghabiskan banyak uang. Jadi sekarang ketika dia melihat sosialita Tianhai itu memakai emas dan berlian, dia sebenarnya merasa rendah diri. Jika Xiao Tians melihat adegan ini, dia mungkin akan mengalami depresi sampai mati. Kapan wanita Xiao Tians masih merasa minder di hadapan wanita lain? Weiwei, kenapa kamu masih berdiri di sini dengan bodoh? Ayo cepat ikut aku. Makan malam akan segera dimulai, dan pintunya akan segera ditutup, jadi berjalanlah, cepat masuk bersamaku. Tepat ketika Gao Weiwei merasa rendah diri dan tidak ingin masuk. Setelah meneleponnya beberapa kali, tetapi dia tidak menjawab telepon, Leng Yijun, yang mengenakan setelan wanita rapi, bergegas keluar dari tempat tersebut. Lalu dia menarik Gao Weiwei dan berlari masuk. Hei, senior, aku. Gao Weiwei tiba-tiba ditarik melalui pintu oleh Leng Yijun, dan segera setelah mereka berdua masuk, pintu halaman di belakang mereka ditutup. Gao Weiwei menjadi semakin gugup. Dia hanyalah seorang wanita dari kota tingkat kedua dan ketiga seperti kota Beijing. Dia belum pernah melihat atau berpartisipasi dalam adegan sebesar ini malam ini. Dan karena Leng Yijun dan Gao Weiwei berlari terburu-buru, ketika mereka memasuki halaman, banyak orang di halaman melihat ke arah mereka. Tentu saja, Yin Zeng yang baru saja keluar dari villa juga melihat Gao Weiwei yang dipaksa masuk oleh Hou Yijun. Saya Cao. Saat berikutnya, Yin Zeng berkata dalam hatinya, matanya tiba-tiba melebar, dan saat berikutnya, dia tanpa sadar ditakuti oleh Gao Weiwei dan mengambil langkah mundur yang besar.
Kecepatan detak jantung lama Yin Zeng tiba-tiba melonjak hingga 180 denyut. Kemunculan Gao Weiwei sangat membuatnya takut hingga dia hampir mengalami tekanan darah tinggi. Tiba-tiba, saya berkeringat dingin. Dia. Kenapa dia ada di sini? Dia adalah istri dari raksasa itu. Aku Cao. Dan dia menatapnya dengan hati-hati. Gao Weiwei melirik beberapa kali dan menemukan bahwa dia benar. Setelah Jiang Beichen bertanya kepadanya tentang Leng Yijun beberapa hari yang lalu, dia memberanikan diri untuk diam-diam pergi ke kota Qianjiang dan kota Beijiang untuk menyelidiki. Kemudian mereka menemukan Xiao Tians dan Gao Weiwei di pernikahan Bai Cheng. Itu adalah foto yang menghilang secara misterius setelah dia melihatnya. Namun meski begitu, dia masih mengingat penampilan Gao Weiwei jauh di dalam hatinya. Pada saat ini, Dewa Agung Gao Weiwei benar-benar datang, sangat menakuti Yin Zeng hingga dia tidak berani bernapas. Dia tahu bahwa Gao Weiwei dan Leng Yijun memiliki hubungan yang sangat baik, dan mereka sedekat saudara perempuan. Dia juga memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa cepat atau lambat Gao Wei akan bertemu dengan cucunya Yin Chaoge. Itu sebabnya dia mempromosikan Leng Yijun menjadi manajer umum Chaoge Teknologi meskipun ada keberatan. Ini untuk adegan saat ini. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah adegan ini akan terjadi begitu cepat. Hah? Kakek, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Yin Chaoge, yang berdiri di samping Yin Zeng dengan gaun putih dan kacamata berbingkai, bertanya pada Yin Zeng dengan cemas. Karena dia melihat banyak keringat di wajah kakeknya. Tidak apa-apa. Ayo pergi. Makan malam akan segera dimulai. Chaoge, kamu baru saja kembali kali ini. Kamu harus lebih mengenal semua orang, terutama generasi muda Tianhai. Kamu harus mendapatkan lebih banyak teman. Kamu harus ingat, kakek tidak akan menyakitimu. Yin Zeng berkata kepada Yin Chaoge dengan serius. Yin Chaoge tersenyum dan mengangguk, saya tahu, kakek. Anda sudah mengatakannya berkali-kali. Tetapi saat berikutnya, Yin Zeng menjadi sangat serius dan bahkan berkata kepada Yin Chaoge dengan cemas, dengarkan aku. Saya tahu bahwa Anda sebenarnya membenci wanita seusia Anda, tetapi banyak hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Chaoge, saya serius. Aku tidak bercanda. Yin Chaoge terkejut saat melihat tatapan Yin Zeng yang sangat serius. Dalam kesannya, kakeknya jarang sekali menunjukkan ekspresi seperti ini, namun begitu muncul, itu berarti lelaki tua itu benar-benar marah. Jadi Yin Chaoge segera menghilangkan senyuman di wajahnya, mengangguk dengan serius dan berkata, maaf, kakek, saya mengerti. Baiklah. Kamu naik ke panggung untuk menyapa semuanya dulu. Yin Zeng merasa lega saat mendengar jawaban serius Yin Chaoge. Setelah Yin Chaoge pergi, Yin Kun tiba-tiba bertanya kepada Yin Zeng dengan suara rendah, saudaraku, kamu baru saja menatap gadis di depan pintu. Ada yang tidak beres dengan wajahmu. Kamu sepertinya takut. Mungkinkah itu gadis, dia? Dia yang itu. Diam. Tidak. Ingat, tidak. Ya dan tidak. Kamu tidak tahu apa-apa, aku tidak mengatakan apa-apa. Yin Kun disela oleh Yin Zeng dengan suara rendah sebelum dia selesai berbicara. Kemudian Yin Zeng berjalan menuju para tamu di bawah. Yang tidak ia ketahui adalah apa yang baru saja dilihatnya sedang diawasi oleh kepala keluarga Sangguan Bo yang duduk tak jauh dari panggung. Dan dia sudah membaca arti bentuk mulut Yin Zeng di benaknya. Tidak. Ya atau tidak? Apa maksudmu? Hantu tua Yin ini, ekspresinya barusan sangat salah. Apa yang dia lihat yang bisa menakuti kepala keluarga terkemuka seperti ini? Dan sekarang Wang Tianhai dari Tianhai Departemen Perang bagaimana dia masih bisa ketakutan ketika mereka semua datang untuk melindungi keluarga Yin? Apakah mereka dua gadis muda tadi? Atau apakah mereka memiliki identitas khusus? Rubah bergumam di dalam hatinya. Kemudian dia mengambil cangkir teh dan diam-diam menatap Leng Yijun dan Gao Weiwei ketika tidak ada yang memperhatikan. Tetapi saat ini, Leng Yijun dan Gao Weiwei sedang duduk di sudut, terlihat sangat tidak mencolok. Sangguan Bo kembali bingung. Kemudian dia berhenti memikirkannya dan terus minum teh. Namun setelah setengah jam perjamuan, Sangguan Bo dan Yin Chaoge menyambut para tamu di bawah satu persatu. Dia benar-benar membawa Yin Chaoge ke tempat Leng Yijun dan Gao Weiwei berada. Pikiran Sangguan Bo yang sempat hilang sebelumnya tiba-tiba muncul kembali dalam sekejap. Matanya melebar, menatap setiap gerakan hantu tua Yin Zeng di kejauhan. Pada saat ini,
Leng Yijun dan Gao Weiwei sangat terkejut melihat pahlawan wanita dalam perjamuan malam ini dan kepala keluarga Yin, Yin Zheng, datang ke meja mereka. Sampaikan salam pada Yin Chaoge. Dan ketika Gao Weiwei menyapa Yin Zheng dengan hormat, Sang Guanbo memperhatikan dengan cermat bahwa ada lebih banyak keringat dingin di leher hantu tua Yin Zheng. Yin Zheng tersenyum dan mengangguk pada Leng Yijun, dan berkata dengan sangat sopan, "Nona Leng, saya mendengar Yin Kun menyebut Anda. Dia sangat menghargai Anda dan menganggap Anda sangat mampu, dan saya juga percaya pada visi Yin Kun. Jika menurutnya kamu baik, maka kamu pasti baik. Mulai sekarang, Chao Ge akan membutuhkan lebih banyak perhatian darimu. Jika Nona Leng membutuhkan sesuatu di masa depan, kamu bisa datang kepadaku aku, orang tua, akan melakukannya untukmu. Kamu melakukannya. Jangan sopan padaku. Aku harap kamu dan Chao Ge bisa menjadi sahabat atau bahkan saudara perempuan di masa depan bukan di Tianhai, jadi kamu ingin datang ke sini. Kamu bisa datang kapan saja." Yin Zheng berkata dia kasar kepada Leng Yijun, namun nyatanya dia, kepala keluarga Yin, sangat sopan kepada Leng Yijun. Kemudian kata-kata Yin Zheng sangat menakutkan Leng Yijun hingga hatinya bergetar. Bukankah Yin Zheng terlalu baik padanya? Tidak hanya Leng Yijun yang sangat bingung, tetapi Yin Chao Ge, yang berdiri di samping Yin Zheng, juga sangat bingung. Sore ini, kakek keduanya Yin Kun sangat mengagumi Leng Yijun, dan sekarang kakeknya bahkan lebih mengaguminya. Leng Yijun tidak punya waktu untuk berpikir lebih dalam. Mengenai lelaki tua Yin Zheng yang tertarik padanya, dia pikir itu tidak mungkin. Akankah kepala keluarga teratas di kota Tianhai kekurangan wanita? Dan dia merasa Yin Zheng sudah sangat tua sehingga dia mungkin sudah lama kehilangan kemampuannya di bidang itu. Jadi Leng Yijun menghela nafas lega meski dia sangat bingung. Dia segera berkata kepada Yin Zheng, "Tuan keluarga terlalu sopan." Yijun takut. "Tuan keluarga, jangan khawatir, saya akan melakukan pekerjaan dengan baik di teknologi Chao Ge untuk keluarga Yin dan grup Yin. Saya berjanji." Yin Zheng tersenyum dan mengangguk, lalu dia berpura-pura tidak mengenal Gao Weiwei, melirik ke arah Gao Weiwei, dan bertanya pada Leng Yijun dengan sengaja dan ragu, "Nona Leng, siapa wanita cantik di sebelahmu ini?" Leng Yijun dengan cepat menjelaskan kepada Yin Zheng, "Tuan, ini adalah sahabat saya di perguruan tinggi. Saudari, dia baru saja datang ke Tianhai. Namanya Gao Weiwei. Sejak dia mendengar saya menceritakan kisah Nona Yin, dia selalu saya inginkan untuk menemui Nona Yin, jadi saya membawanya masuk. Maaf, Tuan, saya. Leng Yijun sedikit gugup, karena dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yin Zheng, kepala keluarga Yin, tidak akan menemani para petinggi keluarga besar di kota Tianhai, melainkan menyeret Yin Chao Ge ke sisi mereka. Dia memberitahu Gao Weiwei sebelumnya bahwa dia memiliki wewenang untuk membawa orang masuk, tetapi kenyataannya dia tidak melakukannya. Sekarang tertangkap basah oleh Yin Zheng, dia sangat gugup. Tuan Yin, aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku pergi sekarang. Tolong jangan menghukum Suster Yijun. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku pergi sekarang, aku pergi sekarang." Gao Weiwei juga ketakutan. Dengan melompat, dia langsung memahami keseluruhan cerita. Saat dia berbicara, dia ingin berbalik dan pergi. Namun saat berikutnya, Yin Zheng menghentikannya sambil tersenyum, "Haha, Nona Gao, Anda serius. Setiap orang yang datang adalah tamu. Selain itu, keluarga Yin saya tidak begitu feodal, dan kami harus mematuhi aturan apapun. Saya baru saja memberitahu Nona Leng sekarang, keluarga Yin akan menjadi rumahnya mulai sekarang, dan tidak masalah jika dia membawamu ke sini." "Ayolah." Nona Gao baru saja mendengar Nona Leng berkata, "Kamu ingin mengenalku keluarga Chao Ge, kan? Selanjutnya, saya harap Anda bisa menjadi teman di masa depan. Chao Ge baru saja kembali ke Tianhai dari luar. Seperti Anda, saya merasa kalian berdua seumuran dan keduanya cantik di masa depan. Saat kamu jauh dari rumah, kamu punya banyak teman dan banyak cara untuk pergi. Jaga satu sama lain." Saat Yin Zheng berbicara, dia memperkenalkan Yin Chao Ge, kamu adalah masternya hari ini. Mengapa kamu tidak segera menghibur Nona Gao?" Mata Yin Chao Ge berbinar saat mendengar ini, dan tanpa banyak berpikir, dia tersenyum dan mengulurkan tangannya ke Gao Weiwei dan berkata, "Weiwei, panggil saja aku Chao Ge mulai sekarang. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa seperti aku sudah mengenalmu sejak lama. Mari kita berteman. Saat jamuan makan selesai, kamu dan aku akan menambahkan Yijun, dan ketiga saudara perempuan itu akan mengobrol dengan baik."
Yin Chaoge mengeluarkan ponselnya sambil dia berbicara dan ingin berteman dengan Gao Weiwei. Leng Yijun dan Gao Weiwei sama-sama tercengang saat ini. Hati Gao Weiwei semakin kosong. Apakah dia begitu mudah berteman dengan legenda wanita di kota Tianhai? Leng Yijun melihat Gao Weiwei dalam keadaan linglung dan dengan cepat menyentuhnya. Baru kemudian Gao Weiwei bereaksi, jadi dia segera mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menambahkan Chao Ge sebagai teman. Nona Yin, terima kasih, terima kasih. Saya datang tanpa diundang hari ini. Aku mengalami hal seperti itu. Gao Weiwei tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Yin Chaoge tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Weiwei, jangan sopan. Kamu baru saja datang ke Tianhai dan saya baru saja kembali. Mulai sekarang, kita akan menjelajahi Tianhai bersama. Saat kamu punya waktu luang, datang dan bermainlah denganku. Selain melakukan penelitian setiap hari, aku juga cukup bosan. Ya, oke, terima kasih Chao Ge. Gao Weiwei juga mengangguk dengan sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa wanita papan atas di kota Tianhai yang legendaris itu begitu mudah diajak bicara. Pada saat ini, Leng Yijun, yang berdiri di samping, juga tersenyum dan berkata kepada Gao Vivi, ya, Weiwei, kamu lihat apa yang aku katakan itu benar. Chao Ge adalah orang yang sangat baik. Kamu akan sering datang untuk bermain bersama kami di masa depan. Oh, ngomong-ngomong, apakah kamu belum mendapatkan pekerjaan? Kalau begitu berhentilah mencari dan datanglah kepada kami. Ketika Yin Chaoge mendengar bahwa Yan Jing terkesan, dia segera berkata, ya, Weiwei, datanglah ke teknologi Chaoge kami juga kekurangan orang sekarang. Gao Weiwei berpikir sejenak dan berkata, baiklah, izinkan saya melihat lagi. Saya ingin mengenalnya terlebih dahulu, dan kemudian menemukan arah yang saya suka sebelum melakukannya. Saya akan memberitahu Anda ketika saya telah menentukan pilihan saya. Petik 2. Yin Chaoge mengangguk dan berkata kepada Gao Weiwei, ya, Weiwei, tolong tinggal bersama Yijun untuk saat ini. Ada banyak hal yang harus aku lakukan malam ini, jadi aku akan pergi dulu. Gao Weiwei mengangguk, lalu Yin Chaoge membantu Yin Zheng pergi. Tetapi ketika Yin Zheng berbalik, Yin Chaoge, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba menyadari bahwa pakaian di punggung kakeknya sedikit kendur, dan ada sedikit keringat yang keluar. Yang juga melihat pemandangan ini adalah Sangguan Bo yang sedang duduk di kejauhan dan menatap Yin Zheng. Sangguan Bo melihat banyak keringat dingin di sisi wajah Yin Zheng, dan ketika dia berbalik untuk meninggalkan meja tempat Leng Yijun dan Gao Weiwei duduk, dia melihat Yin Zheng menghela nafas lega, dan kemudian matanya menjadi bersemangat. Chaoge, kali ini kamu. Ketika Yin Zheng berjalan maju bersama Yin Chaoge, dia hendak mengatakan sesuatu kepada Yin Chaoge. Tiba-tiba, terjadi ledakan besar di luar pintu di kejauhan, dan kemudian pintu keluarga Yin diledakkan langsung ke dalam kompleks. Saat berikutnya, seorang pria kuat misterius dengan topeng hitam di wajahnya dan tubuhnya dipenuhi kekuatan Dewa Perang awal muncul di luar gerbang keluarga Yin, dan semua penjaga yang ditinggalkan oleh keluarga Yin di luar gerbang utama telah dibantai olehnya. Dewa Perang Tianhai, Wang Tianhai. Bagaimana kalau keluar dan bermain? Atau kamu ingin aku masuk dan bermain? Dewa Perang misterius yang berdiri di pintu mencibir dan berkata kepada Wang Tianhai, yang sedang duduk di baris pertama di halaman. Saat ini, ada ratusan petugas keamanan bintang 5 di luar gerbang, bergegas menuju pria kuat misterius itu. Tapi dia tidak takut. Saat berikutnya, Wang Tianhai, yang duduk berjaga, berdiri dalam sekejap, dan aura mendiang Dewa Perang tiba-tiba terlepas dari tubuhnya. Ada niat membunuh di matanya, kamu mencari kematian. Kalian semua akan melindungi Nona Yin. Saat berikutnya Wang Tianhai mengucapkan sepatah kata, dia mengejar pembunuh Dewa Perang yang melarikan diri. Pada saat ini, semua orang di pesta makan malam di halaman berada dalam bahaya. Beberapa orang di jamuan makan yang sedang minum teh dengan kepala tertunduk memiliki sedikit niat membunuh yang dingin di mata mereka menatap ke arah mana Yin Chaoge berada. Bersambung.